Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, bertemu lagi di channel Sang Peracik Jamu. Hari ini kita akan membahas resep jamu yang berkaitan dengan wasir atau ambeien atau hemoroid. Sobat sehat sekalian, wasir itu apa sih? Jadi wasir adalah peradangan atau pembengkakan pada pembuluh darah pena dubur kita akibat tekanan berulang pada pena dubur atau rektum. Jadi pena dubur itu sebutan lainnya atau rektum, atau karena tumor rektum. Nah, sehingga tekanan yang berulang itu sobat sehat sekalian itu mengakibatkan wasir atau ambeien. Biasanya tekanan berulang ini di masyarakat kita ya, itu misalnya mengejon terlalu lama atau orang melahirkan dan seterusnya. Apakah nanti penyebabnya itu? Ikuti terus channel Sang Peracik. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, ambeien itu atau wasir itu ada dua jenis. Dilihat dari posisi tubuh kita. Yang pertama, wasir eksternal atau ambeien luar, atau bahasa kerennya hemoroid eksternal. Nah, hemoroid eksternal ini memiliki ciri-ciri itu berada di posisi lubang anus kita atau lubang dubur kita. Itu umumnya berada di depan dan bukan berada di bagian dalam lubang anus atau dubur kita. Nah, itu sobat sehat sekalian. Jadi yang pertama hemoroid eksternal. Jadi posisinya di luar dari anus atau dubur kita. Berikutnya ambeien dalam atau wasir dalam atau hemoroid internal. Apa itu? Jadi wasir yang berada itu di dalam lubang anus kita. Jadi wasirnya itu berada dalam lubang anus atau dubur kita. Nah, hemoroid internal atau wasir dalam ini itu ketika kecil itu sulit terlihat sobat sehat sekalian. Nah, bila semakin besar dan keluar terdorong oleh kotoran dan terus menerus membesar, nah itu baru mulai terlihat dan mulai mengganggu aktivitas seseorang dalam BAB atau buang air besar. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, penyakit ambeien ini itu terbagi dalam 4 stadium ya. Ini kita berbagi pengalaman dulu, kita berbagi pengetahuan dulu sebelum saya sampaikan yang paling pokok dari video ini adalah resep jamunya. Yang pertama, stadium 1. Ini merupakan ambeien atau wasir yang terjadi dengan munculnya tonjolan yang masih kecil dan belum keluar. Nah, inilah dikatakan masih stadium 1. Gejalanya adalah ada darah yang menetes setiap kita selesai buang air besar. Jadi tonjolannya masih kecil dan belum keluar, sehingga belum nampak sobat sehat sekalian manakala kita lihat dari anus atau dubur kita. Kemudian berikutnya stadium 2. Nah, stadium 2 ini tonjolan yang ada itu sudah keluar, namun ukurannya masih sedang. Jadi belum besar sobat sehat sekalian. Gejalanya muncul jika selesai buang air besar dan tonjolannya itu keluar, namun setelah setelah kita buang air besar keluar, setelah itu masuk kembali dengan sendirinya. Manakala sobat sehat sekalian ada penyakit ambeien yang seperti itu, nah ini tergolong stadium 2. Kemudian berikutnya stadium 3 sobat sehat sekalian. Nah, stadium 3 ini ukuran dari tonjolan yang keluar tadi, kalau yang yang stadium 2 itu masih sedang, ini jauh lebih besar daripada stadium 2. Dan gejalanya dirasakan setelah buang air besar. Nah, tonjolan ini setelah kita buang air besar itu keluar, namun itu masih bisa kita masukkan lagi dengan bantuan tangan kita sobat sehat sekalian. Nah, manakala tonjolan ini harus dimasukkan, masih bisa masuk ketika kita bantu dengan tangan kita. Nah, ini masuk dalam stadium 3 sobat sehat sekalian. Berikutnya stadium 4. Nah, stadium 4 ini tonjolannya jauh lebih besar, bisa seukuran bola tenis sobat sehat sekalian. Tonjolan ini itu tidak bisa masuk walaupun kita bantu atau kita dorong dengan menggunakan tangan kita, sehingga
Ketika sudah stadium 4 ini biasanya orang-orang dilakukanlah operasi pengangkatan. Nah, itu sobat sehat sekalian, stadium-stadium manakala kita terkena ambeien atau wasir atau hemoroid. Nah, seperti apa gambarnya? Stadium 1 seperti apa, kemudian stadium 2 juga seperti apa, stadium 3 seperti apa, dan stadium 4 seperti apa. Nah, kami persembahkan gambar-gambar ini agar sobat-sobat sehat sekalian bisa paham, bisa mengerti tentang ambien dan wasir ini, sehingga ketika sobat sehat sekalian menderita tentang ambien atau wasir ini, cepat kita untuk bisa menanganinya. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, tadi tentang definisinya dan stadiumnya. Sekarang tanda dan gejalanya. Seperti apa sih tanda dan gejala orang yang terkena ambien atau wasir atau hemoroid ini? Yang pertama, yang umum yang terjadi, nyeri dan gatal setelah buang air besar. Nah, ketika sobat sehat sekalian buang air besar, itu terasa nyeri dan gatal. Nah, itu tanda-tanda awal sobat sehat sekalian terkena ambien atau wasir. Jangan salah loh sobat sehat sekalian. Ada juga mungkin sobat sehat sekalian setelah buang air besar merasa gatal gitu, tapi ternyata bukan wasir, tetapi kremian. Jadi jangan salah ya. Jadi tanda dan gejalanya memang banyak yang mirip. Salah satunya nyeri dan gatal setelah buang air besar. Kemudian yang kedua, terasa tidak tuntas setelah buang air besar. Nah, manakala sobat sehat sekalian BAB itu terus kemudian rasanya kok belum tuntas. Nah, ini termasuk salah satu tanda dan gejala sobat sehat sekalian terkena ambien atau wasir atau hemoroid. Berikutnya, kemunculan benjolan yang besar dan terasa lembut saat disentuh di dekat anus. Jadi benjolannya itu kayak besar, terus kemudian tetapi ketika disentuh itu terasa lembut di dekat anus kita. Berikutnya, anus terasa nyeri, terutama saat duduk. Ya, jadi itu sobat sehat sekalian, ketika kita duduk, manakala kita terkena ambien atau wasir, itu anus atau dubur kita terasa nyeri, terutama saat duduk. Dan berikutnya, stadiumnya semakin tinggi, itu ada pendarahan rektum atau pendarahan pena pada dubur kita. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, tadi tanda dan gejalanya. Nah, sekarang penyebabnya. Apa saja sih penyebab atau faktor risiko orang bisa terkena ambien atau wasir atau hemoroid ini? Yang pertama, orang yang sering mengalami sembelit kronis. Jadi orang yang mengalami sembelit kronis ini berpotensi atau sangat berisiko terkena ambien atau wasir. Kenapa? Jadi fases atau kotoran yang mengeras akibat sembelit itu membuat kita itu mengeluarkan tenaga lebih untuk mengejan yang memberikan dorongan atau tekanan pada anus atau dubur kita. Nah, tekanan yang ekstra tersebut akhirnya bisa memicu pembengkakan pada pembuluh darah di pena anus kita atau dubur kita atau di rektum kita, yang kemudian menyebabkan ambien atau wasir atau hemoroid. Itu faktor pertama orang yang berisiko terkena ambien atau wasir, yaitu sembelit kronis. Kemudian yang kedua itu kehamilan. Nah, ini buat rekan-rekan sebangsa dan setanah air yang hamil, sesuatu yang mulia, tetapi memang ada risiko manakala orang hamil ini berpotensi terkena ambien atau wasir. Kenapa? Seiring usia kehamilan yang semakin membesar, rahim akan ikut berkembang, kemudian diikuti dengan perkembangan janin, kan seperti itu prosesnya. Tekanan rahim ini yang kemudian juga itu akan menekan pembuluh darah yang ada di usus besar hingga memicu benjolan pada daerah anus kita. Nah, itu sobat sehat sekalian, salah satu pemicu atau berisiko orang yang terkena ambien wasir adalah kehamilan. Kemudian berikutnya yang ketiga itu duduk terlalu lama. Nah, ini memang di masyarakat kita profesi-profesi yang duduk terlalu lama, misal
supir, pekerja kantoran, ini memang berisiko sekali terkena ambien atau wasir. Seperti apa sih hubungannya duduk terlalu lama dengan faktor risiko terkena ambien atau wasir? Begini sobat sehat sekalian, kebiasaan duduk terlalu lama itu bisa menjadi penyebab pembuluh darah di sekitar anus kita akan banyak terisi darah. Apabila aliran darah yang konstan tersebut akhirnya akan menekan pembuluh darah hingga pembuluh darah itu semakin besar hingga terjadilah ambien atau wasir. Nah ini sobat sehat sekalian yang berprofesi sering duduk, ya paling tidak lah 2 jam sekali harus rehat dulu, bergerak dulu, sehingga pembuluh darah yang ada di anus kita tidak terlalu banyak tertekan, dengan kita merilekkan diri, terus kemudian setelah itu bisa melanjutkan pekerjaannya dengan duduk-duduk itu sobat sehat sekalian. Kemudian berikutnya yang keempat, faktor risiko orang yang bisa terkena ambien atau wasir ini adalah sering mengangkat benda berat ya. Kenapa sering mengangkat benda berat ini? Karena ketika kita mengangkat benda yang berat ini memberi tekanan yang lebih juga pada dubur kita atau anus kita, sehingga penumpuan tekanan pada bagian rektum ini mempengaruhi aliran darah sehingga membuat pembuluh darah ini menjadi bengkak atau meradang. Nah, lama-kelamaan bengkak itu terus kemudian menjadi ambien atau wasir atau hemoroid. Kemudian berikutnya faktor risiko yang bisa menyebabkan seseorang terkena ambien atau wasir adalah usia. Nah ini yang tidak bisa dipungkiri sobat sehat sekalian, karena kondisi tubuh yang semakin menua secara alami ini menyebabkan jaringan pembuluh darah di sekitar rektum atau anus kita itu jelas bisa semakin melemah dan meregang sehingga rentan sekali untuk membengkak. Nah inilah yang pada akhirnya bisa menyebabkan hemoroid atau ambien atau wasir sobat sehat sekalian. Kemudian berikutnya faktor risiko berikutnya adalah diare kronis. Manakala orang yang terkena diare terus menerus begitu lebih dari 1 minggu, nah ini berpotensi sekali terkena ambien atau wasir. Berikutnya yang ketujuh, obesitas. Mantap jiwa. Nah ini dia sobat sehat sekalian, sehingga cari nanti video kami tentang obesitas ini, karena obesitas karena beban tubuh kita berat sehingga pembuluh rektum kita itu mendapat tekanan yang besar dari beban tubuh kita ini sobat sehat sekalian. Terus kemudian berikutnya, nah ini yang tidak saya sarankan, ini di agama juga dilarang, di secara sosial juga dilarang. Apa itu? Hubungan seks secara anal. Nah ini sobat sehat sekalian, manakala ada perilaku yang menyimpang, salah satu risikonya adalah terkena ambien atau wasir. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, tadi siapa saja yang berfaktor risiko terkena ambien atau wasir. Nah sekarang anjuran yang saya berikan untuk manakala orang terkena ambien atau wasir sebelum resepnya ya, agar sobat sehat sekalian nanti jamunya juga diminum. Anjuran tentang memaintain penyakit ambien atau wasir ini itu juga bisa dilakukan. Yang pertama, untuk sementara ya, ini untuk sementara hindari makanan pedas dulu. Jelas kan? Karena makanan pedas ini membuat kita mudah diare, dan ketika kita mudah diare ini memberi tekanan yang berlebih pada anus dan dubur kita. Berikutnya, hindari mengejan terlalu lama ketika kita buang air besar. Nah itu sobat sehat sekalian. Jadi manakala sobat sehat sekalian ingin BAB, pastikan ketika kita ingin BAB itu tidak terlalu berat atau tidak terlalu lama kita mengejannya. Berikutnya hampir sama ini dengan yang pertama, tetapi ini lebih general. Hindari konstipasi atau BAB kita keras atau diare dengan mengonsumsi makanan yang berserat tinggi dan meminum banyak cairan. Nah itu sobat sehat sekalian, salah satu ketika kita ingin buang air besar, kotoran kita menjadi keras atau konstipasi itu adalah kita kekurangan cairan. Sehingga saya menyarankan kepada sobat sehat sekalian seluruh Indonesia, konsumsilah air putih minimal sehari 2 liter. Nah itu sobat sehat sekalian. Kemudian berikutnya,
anjurannya adalah cukup berolahraga. Nah, olahraga ini dimaksudkan ya untuk memetabolisme tubuh kita, sehingga kotoran-kotoran yang ada pada usus besar kita yang akan didorong menuju anus kita itu hasil metabolisme kita yang terbaik. Terus kemudian berikutnya, kurangi waktu yang digunakan untuk BAB kita, sehingga kebanyakan kan kalau misalnya di dalam kamar mandi atau di dalam WC buang air besar sambil baca koran atau baca buku atau baca sesuatu yang lainnya lah. Saran saya supaya kita terhindar dari ambeien atau wasir itu dihindari dulu. Kenapa? Karena semakin lama posisi kita menjongkok, terus kemudian ada tekanan yang kuat sekali pada pembuluh rektum kita. Nah, itu bisa mengakibatkan pembuluh rektum kita atau pembuluh pena kita menjadi bengkak. Berikutnya itu menurunkan berat badan, ya kan? Karena tadi faktor risikonya adalah obesitas. Anjuran saya, sobat sehat sekalian, bisa menurunkan berat badan buat orang-orang yang kelebihan berat badan. Nah, bagaimana cara menurunkan berat badan yang efektif? Lihat video kami yang berkaitan dengan cara untuk menurunkan berat badan secara efektif. Kemudian berikutnya, hindari mengangkat beban yang terlalu berat. Ya, gunakan alat atau gunakan alat bantu manakala sobat sehat sekalian mengangkat benda yang terlalu berat. Berikutnya, nah ini buat sobat sehat-sehat kalian yang nggak suka sayur dan buah, ini sangat-sangat merugikan atau sangat-sangat berpotensi kita bisa terkena ambeien atau wasir. Karena saya menganjurkan untuk bisa makan buah dan sayur atau makanan-makanan yang berserat tinggi. Supaya apa? Supaya BAB kita bisa menjadi mudah. Ya, mungkin ada yang murah ya seperti pepaya, ya itu kan membantu kita melancarkan BAB kita. Yang terakhir tentang makanannya ya, buah dan sayur, ya bisa juga biji-bijian, bisa juga kacang-kacangan. Intinya sesuatu yang normal kita makan sehari-hari seperti sayur dan buah itu jangan lupa dikonsumsi. Karena apa? Karena itu membantu sekali agar kita mudah untuk BAB. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, tadi tentang penyakitnya sudah, terus kemudian tanda dan gejalanya sudah, faktor risiko siapa saja yang terkena juga sudah, terus kemudian anjuran saya bagi yang terkena ambeien atau wasir juga sudah. Sekarang tentang resep jamunya. Nah, resep jamu yang akan saya berikan kepada sobat sehat sekalian itu yang pertama. Ini yang pertama untuk menghilangkan atau untuk mengatasi radang pada rektum kita. Sehingga ketika rektum kita itu mengalami peradangan atau pendarahan, jamu ini pas atau cocok untuk sobat sehat sekalian mengatasi ambeien atau wasir. Kemudian yang kedua itu untuk melancarkan BAB kita. Nah, manakala sobat sehat sekalian membuat resep yang akan saya ajarkan ini, nah inilah salah satu resepnya membuat BAB kita semakin mudah. Kemudian yang ketiga itu mengatasi benjolan atau menghilangkan benjolan yang sudah terjadi manakala sobat sehat sekalian ambeiennya atau wasirnya atau hemoroidnya semakin besar. Berikutnya yang terakhir, yang keempat, untuk mengatasi iritasi atau peradangan dan sekaligus sebagai antibiotik dalam kita untuk mengatasi atau menghilangkan ambeien atau wasir kita. Dan resep yang saya berikan ini untuk orang yang terkena ambeien atau wasir itu pada stadium 2. Buat sobat sehat sekalian yang terkena ambeien atau wasir yang lebih dari stadium 2, silahkan datang ke Merapi Pharma Herbal. Nanti kami racikan sesuai dengan stadium yang sobat sehat sekalian derita. Atau resep ini untuk penderita yang tidak ada komplikasi terhadap penyakit lain. Sehingga kalau sobat sehat sekalian terkena ambeien dan terkena juga penyakit lain, saran saya silakan datang ke Merapi Pharma. Sehingga nanti jamunya bisa pas dan efektif untuk pengobatan ambeien kita. Nah itu sobat sehat sekalian tujuan dari pembuatan resep jamu ini. Nah sekarang bahan-bahannya. Nah bahan-bahan yang akan kami gunakan itu dalam bentuk kering ya. Khusus untuk ambeien ini saya sampaikan dalam bentuk kering. Nanti kalau sobat sehat sekalian ingin dalam bentuk basah silahkan. Tetapi untuk yang resep ini saya akan berikan dalam bentuk bahan kering atau dalam bentuk simplisia. Bahan pertama ini adalah bawang sabrang.
Yang diambil umbinya, nama latinnya Eleutheronin americana Mer. Nama simplicianya atau nama bahan, karena yang diambil adalah umbinya itu Eleutheronae bulbus. Jadi umbinya ini karena umbi lapis disebut bulbus, sebanyak berapa? 20 gram. Kemudian yang kedua, daun iler. Ya, pohon iler itu yang diambil daunnya dengan nama latin Coleus anthropurpureus Benth, dengan nama simplicianya Coleus anthropurpureus Folium, karena yang diambil daunnya sebanyak 20 gram. Kemudian yang ketiga, daun ungu. Nah, daun ungu ini sobat sehat sekalian, kalau di masyarakat ada yang menyebut daun wungon, ada yang menyebut juga handalem. Nah, seperti apa pohonnya? Nah, seperti ini sobat sehat sekalian, dengan nama latin Graptophyllum victum, dengan nama simplicianya atau nama bahannya Graptophyllae folium, karena yang diambil adalah daunnya sebanyak berapa? 26 gram. Berikutnya, akar alang-alang ya. Alang-alang diambil akarnya dengan nama latin Imperata cylindrica, dengan nama simplicia atau nama bahannya Imperatae rhizoma, sebanyak 26 gram. Berikutnya, kunyit. Nah, kunyit ini yang diambil adalah rimpangnya dengan nama latinnya Curcuma domestica, dengan nama simplicia atau nama bahannya Curcumae domesticae rhizoma, karena yang diambil adalah rimpangnya sebanyak 20 gram. Berikutnya, pegagan. Pegagan ini sobat sehat sekalian, ini banyak nih, banyak nama-nama daerah yang kita temukan di masyarakat. Kalau di Jogja, pegagan ini disebut regetek. Kalau di Magelang, pegagan ini disebut rendeng. Padahal kalau di Jogja, rendeng itu adalah kembang kacang atau daun kacang. Kemudian kalau di Kebumen, pegagan ini disebut panek goang. Kalau di Jawa Barat, ini mungkin disebut antanan. Ya, kalau di Jawa Timur ini disebut kaki kuda. Dan masih banyak lagi sebutan-sebutan untuk daerah-daerah lain. Memang kadang-kadang untuk nama lokal berbeda-beda. Nah, pegagan ini dengan nama latinnya Centella asiatica, dengan nama simplicia atau bahannya Centella herba, sebanyak 20 gram. Berikutnya, temulawak. Temulawak ini dengan nama latin Curcuma santorisa, dengan nama simplicia atau nama bahan Curcumae rhizoma, karena yang diambil adalah rimpangnya sebanyak 60 gram. Nah, itu sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, resep yang saya berikan ini perpaduan dari resep-resep kuno yang saya temukan dalam perjalanan saya belajar jamu dan literatur-literatur yang saya temukan dalam riset-riset modern. Saya akan terangkan dulu satu persatu dari bahan yang saya sebutkan tadi yang berkaitan dengan jamu, resep jamu untuk ambeien atau wasir ini. Yang pertama, bawang sabrang. Nah, bawang sabrang ini sobat sehat sekalian, itu memang di dalam riset modern itu memang bisa mengecilkan peradangan yang ada pada anus atau dubur kita. Ya, bawang sabrang ini kalau di masyarakat ini namanya juga banyak. Ada yang menyebut bawang sabrang, ada yang menyebut bawang dayak, ada juga yang menyebut berambangan. Jadi banyak juga ini orang menyebut nama lokal bawang sabrang ini. Tetapi khasiat utamanya adalah memang untuk mengecilkan radang, terutama radang pada pembuluh vena kita atau pembuluh rektum kita. Kemudian berikutnya iler. Nah, iler ini hampir sama dengan bawang sabrang ini juga bisa untuk mengecilkan radang pada pembuluh rektum kita. Sekaligus iler ini bisa untuk melancarkan BAB kita. Berikutnya, daun ungu. Nah, ini sobat sehat sekalian. Jadi memang daun ungu ini itu di literatur kuno juga digunakan untuk ambeien, dan di literatur modern juga memang sangat terbukti untuk bisa mengecilkan atau menghilangkan peradangan pada rektum atau vena kita. Nah, sehingga ada 3 bahan nih yang berfungsi untuk mengecilkan pembengkakan atau menghilangkan peradangan pada rektum kita. Bawang sabrang,
terus kemudian daun iler dan daun ungu. Berikutnya akar alang-alang. Nah, akar alang-alang ini bertujuan untuk bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita atau imunomodulator, sekaligus akar alang-alang ini membantu agar BAB kita semakin mudah. Berikutnya kunyit. Nah, ini dia sobat sehat sekalian. Jadi kunyit memang itu terbukti untuk mengatasi radang atau iritasi atau infeksi di saluran rektum kita atau di saluran anus atau dubur kita, sobat sehat sekalian. Berikutnya pegagan. Nah, pegagan ini sobat sehat sekalian juga berfungsi sebagai antiinflamasi dan sekaligus untuk imunomodulator kita. Jadi meningkatkan daya tahan tubuh kita. Terakhir, temulawak. Temulawak ini di dalam riset-riset modern memang bisa menjaga melindungi lah organ-organ kita supaya tetap sehat. Nah, temulawak di sini ini juga membantu saluran pena kita, dubur kita itu tidak radang, juga tidak infeksi, sekaligus membuat BAB kita semakin mudah. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, itulah tadi resep jamu ambeien yang kami berikan, atau jamu wasir atau jamu hemoroid yang kami berikan kepada sobat sehat sekalian, perpaduan dari resep-resep lama atau resep-resep kuno, dan saya gabungkan dengan literatur yang saya baca di zaman sekarang ini. Sekarang cara membuat. Nah, tadi bahannya sudah, sekarang cara membuat. Saya sampaikan dulu ya teorinya, nanti sobat sehat sekalian sama-sama praktek cara membuat jamunya. Semua bahan, jadi semua bahan ini itu direbus dalam kuali tanah. Kalau sobat sehat sekalian tidak punya kuali tanah, itu bisa menggunakan panci stainless steel atau panci enamel atau panci lurik atau panci, kalau di Jogja panci ada panci lurik atau juga panci kaca, dengan air sebanyak 3,2 liter. Direbus sampai mendidih. Setelah mendidih, sobat sehat sekalian, tutupnya dibuka, kemudian dibiarkan mendidih selama 5 menit. Nah, setelah mendidih 5 menit, api dimatikan. Setelah api dimatikan, jamu berarti siap untuk dikonsumsi. Nah, jamu ini sobat sehat sekalian, setiap 12 jam. Kalau misalnya ngerebusnya pagi, nanti malam itu dipanasi kembali. Prinsipnya setiap 12 jam dipanasi. Supaya apa? Supaya tidak basi. Sekarang dosis dan aturan minum. Nah, buat sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air yang terkena ambeien atau wasir atau hemoroid ini, untuk pengobatan diminum sehari 3 kali, sekali minum 200 cc. Bisa diminum sebelum makan dan bisa juga diminum setelah makan. Nah, untuk jamu ambeien atau wasir ini sobat sehat sekalian agak longgar. Nah, buat sobat sehat sekalian yang kok saya mulai agak nyeri ya ketika BAB atau mulai terasa gatal ya ketika BAB, ingin jamu ini dikonsumsi dalam taraf pencegahan, bisa atau boleh dikonsumsi sehari sekali, tetapi tetap sekali minum 200 cc. Nah, itu sobat sehat sekalian dosis dan aturan minum yang saya berikan agar sobat sehat sekalian menjadi jelas, terus kemudian bisa paham tentang resep ini dan bisa menggunakan. Nah, bahan-bahannya tadi seperti apa? Sudah saya sampaikan juga gambar-gambarnya agar sobat sehat sekalian tidak salah memilih ya. Tidak salah memilih dalam membuat resep ini. Manakala sobat sehat sekalian itu kesulitan dalam memilih bahan-bahan itu, bisa datang ke Merapi Pharma, karena di sini sobat sehat sekalian bisa belajar tentang tanamannya dan bahannya juga siap. Tetapi juga di sini untuk khusus jamu ambeien wasir ini sudah kami siapkan jamunya yang sudah siap. Nah, seperti apa jamunya sobat sehat sekalian? Seperti ini. Di kami beri nama mereknya itu Jagawah Jamu Godok untuk Wasir. Resep ini sudah berlisensi TR, Badan POM, sehingga aman sobat sehat sekalian. Oke, sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, tadi ambeien atau wasir sudah, tanda dan gejalanya sudah, faktor risikonya juga sudah, anjurannya juga sudah, puncaknya resep jamunya juga sudah saya berikan, dosis dan aturan minumnya sudah. Sekarang kita akan praktek ya cara pembuatan jamunya. Seperti apa?
Ikuti terus channel Sang Peracik ini agar sobat-sobat sehat sekalian tahu teorinya dan juga bisa prakteknya sendiri di rumah. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kita akan praktekkan ya bagaimana cara merebus resep tadi, jamu untuk ambeien atau wasir atau hemoroid. Bahan-bahannya ini saya sudah siapkan dan sudah saya takar sesuai dengan resep tadi. Ini ada daun ungu ya, kemudian ada iler, kemudian ada akar alang-alang, ada umbi bawang sabrang, kemudian ada kunyit, ada temulawak, dan ada herba pegagannya. Nah, semua bahan ini kita masukkan ya ke dalam kuali dengan air berapa? Sebanyak 3,2 liter. Nah, bahan-bahannya kita masukkan dulu sobat sehat sekalian. Ini daun ungunya saya masukkan dulu ke dalam kuali. Oke, daun ungu. Terus kemudian berikutnya daun iler ya, daun iler ini juga saya masukkan. Oke. Terus kemudian akar alang-alang ini juga saya masukkan. Akar alang-alang tadi berapa sobat sehat sekalian? 26 gram ya, jangan lupa. Terus kemudian berikutnya adalah pegagan. Nah, pegagan ini juga herba, artinya seluruh bagian tanaman. Sebanyak berapa sobat sehat sekalian? 20 gram. Nah, ini saya masukkan. Terus kemudian temulawak. Nah, ini temulawak juga saya masukkan, sudah dalam bahan kering sobat sehat sekalian. Terus kemudian kunyit. Nah, ini kunyit sobat sehat sekalian, kita masukkan dulu kunyitnya di dalam kuali. Nah, ini terakhir umbi bawang sabrang ya, atau Eleutherin bulbus tadi, karena yang digunakan adalah umbinya, kebetulan umbinya adalah umbi lapis, kita masukkan juga. Nah, ini masih ada sisa eman-eman, kita masukkan dulu semuanya. Terus kemudian menggunakan air berapa sobat sehat sekalian? Sebanyak 3,2 liter. Nah, ini sobat sehat sekalian, satu takaran ini sebanyak setengah liter. Jadi ketika kita menggunakan 3,2 liter, kita takar dulu setengah liter sampai 6 kali ya sobat sehat sekalian. 1 ya, 2, 3, 4, 5, dan terakhir 6. Berarti 6 dikali setengah liter, karena timbangan ini takaran ini setengah liter, sudah 3 liter. Terakhir 200 cc. 200 cc nya seperti apa? Nah, ini sobat sehat sekalian, 200 cc nya seperti ini kita masukkan. Berarti bahan-bahan tadi sudah kita masukkan, terus kemudian airnya juga sudah kita masukkan. Kita aduk dulu ya sebentar, kita aduk dulu supaya apa? Supaya bahannya bisa tenggelam keseluruhan. Kita aduk sebentar saja, terus kemudian kita tutup kuali ini ya, kita tutup kuali ini dan api kita nyalakan. Nah, sobat sehat sekalian, apabila sobat sehat sekalian menggunakan kuali dengan air 3,2 liter ini, kurang lebih membutuhkan waktu 25 menit. Kalau sobat sehat sekalian menggunakan panci stainless steel atau panci enamel atau panci kaca, karena perambatan panasnya cepat, mungkin jauh lebih cepat. Seperti apa nanti mendidihnya? Ikuti terus video Sang Peracik ini. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sudah 25 menit ya. Kita lihat apakah sudah mendidih. Sudah mendidih sobat sehat sekalian. Kita aduk dulu. Ya, kita aduk. Supaya apa? Supaya semua bahan, kandungan aktif yang ada di bahan ini bisa keluar, dan kita tunggu ya selama berapa? 5 menit. Nah,
Sobat sehat sekalian, sekali lagi buat rekan-rekan yang ada di rumah, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, apabila kesulitan mencari bahan-bahan yang sudah saya sampaikan tadi, di Merapi Farmasi ini sudah ada produk yang sudah kami buat, yang sudah memiliki lisensi TR dari Badan POM, yaitu mereknya jamu jagawas, jamu godok untuk wasir. Sobat sehat sekalian, sekali lagi yang kesulitan ya, mencari bahan-bahannya tadi. Kalau yang nggak kesulitan, silakan bisa langsung membuat sendiri di rumah. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, tadi tentang penyakitnya sudah, apa itu ambeien, terus kemudian bagaimana tanda dan gejalanya juga sudah, terus kemudian stadium-stadiumnya juga sudah kami berikan. Terus kemudian anjuran yang kami berikan untuk sobat sehat sekalian yang menderita ambien atau wasir seperti apa, agar pengobatannya juga bisa semakin mudah. Terus kemudian resepnya, puncaknya resepnya juga sudah kami berikan, dan kami berikan secara detail dengan gram-gramnya. Nah, sekarang cara merebusnya. Nah, ini sudah 5 menit sobat sehat sekalian. Kita aduk dulu resepnya. Aromanya rempah-rempah sobat sehat sekalian, segar sekali, segar sekali. Dah, ini sudah 5 menit. Terus kemudian api kita matikan. Nah, sobat sehat sekalian, bagaimana takaran 200 cc nya untuk sekali minum? Ini saya sudah siapkan gelas, dan jangan lupa ya, siapkan juga saringannya. Oke, saya akan ambilkan 200 cc itu seperti apa. Wah, baunya segar sobat sehat sekalian. Nah, ampasnya jangan lupa sobat sehat sekalian, kita masukkan. Setelah itu kuali kita tutup kembali. Jangan lupa ya, setiap 12 jam jamu ini dipanasi sobat sehat sekalian. Nah, ini sobat sehat sekalian, 200 cc nya seperti ini. Jadi kalau di sini ini disebut gelas belimbing sobat sehat sekalian ya, 200 cc seperti ini. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, Pak, ini kan rasanya pahit gitu. Boleh nggak Pak kita tambah madu? Nah, kalau sobat sehat sekalian, ya mungkin untuk mengurangi rasa pahit, bisalah ditambah madu 1 sendok atau 2 sendok. Kalau misalnya tidak punya madu, siapkan gula merah, bisa dicairkan, terus kemudian setelah minum ini, minum cairan gula merah. Atau kalau kesulitan mencairkan, ya siapkan gula merah sedikit saja, terus kemudian diminum jamunya, dan gula merah itu terus kemudian sebagai penawarnya. Itu yang khawatir kalau pahit. Kalau saya biasanya kalau mengatasi yang pahit, minum ini terus kemudian minum air putih. Itu sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Resepnya sudah kami berikan, penyakitnya juga sudah kami berikan. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya dapat video-video terbaru dari Sang Peracik Jamu. Seperti biasa, sebagai penutup saya akan sampaikan pantun untuk sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Sopo kang arep tenang lan tentrem uripe, kudu ngilangi sifat was-was. Sopo kang arep bebas saka ambeien, monggo kanca kudu purun munjuk jamu jagawas.